Mirsa, kita awali dengan informasi pertama. Ratusan mahasiswa menggelar aksi damai di Bundaran Patung Kuda Jakarta jelang Hari Pemungutan Suara. Aksi ini dilakukan untuk mengajak masyarakat bersama-sama menciptakan pelaksanaan pemilu yang aman dan damai. Sambil membentangkan spanduk, ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia mengajak semua pihak untuk menjaga kedamaian selama pelaksanaan pemilu 2024. Aksi unjuk rasa jelang Hari Pemungutan Suara diawali dengan melakukan long march dari Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Patung Kuda di Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah poin yang dapat mengganggu ketertiban pemilu, yakni desakan pemilu beretika yang disuarakan para guru besar, serta isu pemakzulan presiden. Karena kami melihat guru-guru besar saat ini sudah tidak lagi pada porsinya, yaitu Tridharma perguruan tinggi. Karena mereka melakukan politisasi kampus yang seharusnya mereka menjadi pendidik, tapi mereka memperkeruh suasana dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap negara. Kita menginginkan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak memperkeruh suasana pada pemilu 2024 kali ini. Menjaga pelaksanaan pemilu berjalan damai, aman, jujur, adil, dan rahasia, mahasiswa akan melakukan pengawasan langsung di tiap-tiap TPS pada saat Hari Pemungutan Suara 14 Februari besok. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, puluhan petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS di Grobogan, Jawa Tengah mengalami mual hingga demam tinggi. Diduga mereka mengalami keracunan usai menyantap nasi kotak dari kegiatan apel persiapan pengawasan pemilu. Puluhan petugas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS se-Kecamatan Toro, Grobogan, Jawa Tengah dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan pada Minggu malam. Diduga mereka keracunan makanan usai menyantap nasi kotak pada kegiatan apel siaga pemilu di kantor Panwas, Kecamatan Toro, Sabtu siang. Para korban mengalami gejala mual, muntah hingga demam tinggi. Tak hanya para petugas PTPS, keluarga yang ikut menyantap nasi kotak juga mengalami keracunan. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu Grobogan, sebanyak 59 orang yang meliputi anggota pengawas beserta keluarga. 5 diantaranya adalah anak-anak dan balita. Itu habis makan catering itu, Pak. Nggak makan yang lainnya, enggak. Terus ajab jam 3 udah mulai perutnya sakit. Terus ke belakang. Terus habis itu kan mandi, acara disagih kan jam 6.30 ya. Itu mandi, habis mandi langsung sarapan juga sudah, tapi cuma nasi sedikit gitu. Terus ke sanggih, sampai sanggih itu istirahat sebentar, acara mau dimulai malah muntah di situ, lemas di situ. Ya dibawa pulang, terus nyampe rumah dimakan cucu sama saya, terus sampai habis itu. Ya terus cucu saya langsung, malamnya langsung, kalau saya 1 hari. Sehari baru terasa itu? Iya baru kerasa. Yang dirasakan apa saja? Mual? Tadinya diare, terus panas, tapi sekarang udah dikasih obat. Anak saya yang jadi bidan di Pati itu langsung ya panasnya sudah reda, sudah tidak panas. Badan Pengawas Pemilu Grobogan berjanji akan bertanggung jawab atas musibah ini. Bawaslu masih menunggu hasil lab dari tim medis terkait dugaan adanya racun di dalam kandungan makanan kotak yang disajikan oleh petugas Panwas Camtoro, Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Pemirsa, hari kedua masa tenang, sejumlah alat peraga kampanye di kawasan Tanjung Priok, Jakarta masih banyak yang belum diturunkan. Petugas Satpol PP terus melakukan penertiban. Sejumlah alat peraga kampanye masih terlihat terpasang di hari kedua masa tenang pemilu. Salah satunya berada di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas Satpol PP dari Kelurahan Sunter Agung terus melakukan penerimaan APK dengan membongkar spanduk yang terpasang di bambu.
dalam rangka memasuki hari tenang untuk masa kampanye. Jadi kita pagi ini meneruskan penertiban untuk alat peraga kampanye di Jalan Danau Sunter Barat. Untuk waktu yang kemarin kita sudah laksanakan penertiban di Jalan Danau Sunter Utara dan wilayah yang lain. Untuk hari ini yang kita teruskan adalah Danau Sunter Barat karena di Danau Sunter Barat ini adalah jalan utama dan masih banyak APK yang belum ditertibkan. Sementara itu, sambil menantikan penertiban penurunan baliho kampanye, pedagang warung di kawasan Sunter Agung memanfaatkan baliho tersebut digunakan sebagai alas meja. Ya, berguna juga sih buat alas apa gitu, berguna juga. Buat alas? Biar nggak terkena air atau gimana, Bu? Air, kayak ini di atas meja kan bisa alas. Kayak buat di atas meja seperti ini. Ratusan alat peraga kampanye juga terlihat masih bertebaran di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Petugas Satpol PP menertibkan APK mulai dari yang terpasang di pohon dan lampu pinggir jalan hingga ke gang-gang sempit pemukiman warga. Lebih dari 700 APK berhasil ditertibkan petugas untuk selanjutnya dibawa ke gudang Satpol PP di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Komisi Pemilihan Umum memberikan waktu 3 hari setelah kampanye untuk masa tenang. Dan selama 3 hari tersebut, tidak boleh adanya kampanye dan alat peraga kampanye di semua wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus dan Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Kota Depok akan menelusuri dugaan bagi-bagi uang atau money politik jelang pemilu. Aksi bagi-bagi uang tersebut diduga dilakukan oleh salah satu calon anggota legislatif, salah satu partai untuk daerah pemilihan Depok Bekasi. Jelang pemilu 2024, Bawaslu Kota Depok selidiki dugaan politik uang yang terjadi di Kota Depok. Dalam foto yang beredar viral, terlihat foto amplop putih dengan uang pecahan senilai Rp100.000 dan stiker serta kartu bergambar salah satu caleg DPR untuk Dapil Depok Bekasi. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Depok, Sulastyo, mengatakan pihaknya menelusuri informasi dugaan politik uang tersebut. Siapa pelakunya, jumlahnya berapa, dan lokasi kejadiannya di mana. Saya tadi barusan koordinasi, memang laporan belum masuk, tapi informasinya sudah didapat. Nah, saya langsung minta melakukan penelusuran. Kebetulan Panwascam lagi bikin bimtek PTPS di kecamatan, saya minta PKD-nya sementara melakukan penelusuran. Terkait nominalnya sudah diketahui? Belum, makanya kita kan penelusuran dulu. Jadi kalau nanti di penelusuran itu hasil penelusurannya tentu akan kita harapkan bisa membuat informasi, misalnya informasinya siapa pelakunya. Nantinya temuan ini akan menjadi bukti Bawaslu Kota Depok untuk menaikkan kasus dugaan politik uang ini ke ranah pidana. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024 ke sejumlah daerah terpencil. Meski menghadapi medan yang sulit dilalui hingga jauhnya jarak yang harus ditempuh, tidak menyurutkan semangat petugas untuk memastikan surat suara bisa sampai ke TPS. Petugas KPU yang bertugas mengirim logistik pemilu ke daerah pelosok harus berjuang agar logistik pemilu bisa sampai ke TPS. Di Nusa Tenggara Timur, mobil pengangkut logistik terhambat saat membawa kotak suara ke Desa Waipaar, Kecamatan Talibura, Sika. Buruknya akses ke desa-desa membuat mobil tidak bisa meneruskan perjalanan. Akhirnya logistik pemilu diangkut oleh warga dibantu oleh petugas desa menggunakan sepeda motor dengan jarak tempuh 8 km. Mereka bahu-membahu membawa 10 kotak suara beserta logistik lain menuju Desa Waipaar. Sementara di Nusa Tenggara Timur, di Gorontalo, Sulawesi Utara, menyalurkan logistik ke desa-desa sekitar dilakukan dengan berjalan kaki. 24 orang dibayar senilai Rp1 juta per orang untuk membantu pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 ke daerah terpencil di Kecamatan Pinogu. Logistik pemilu dibawa dengan dipikul dan berjalan kaki selama 9 jam menyusuri hutan Taman Boganinani, Wartabone di Gorontalo. Nantinya 40 kotak suara dan logistik lainnya akan digunakan di 5 desa di Kecamatan Pinogu.
Distribusi dengan berjalan kaki dipilih untuk menjaga supaya logistik pemilu tidak rusak atau terjatuh akibat akses jalan yang terjal. Pendistribusian logistik di daerah terjauh dalam hal ini Pinoku itu kita laksanakan di H-3 tepatnya pada hari ini. Nah, mekanismenya adalah ini menggunakan kijang. 16 personil dari kepolisian ikut mengawal proses distribusi hingga disalurkan ke TPS masing-masing desa di Kecamatan Pinogu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum terus bersiap jelang hari pemungutan suara pada Rabu 14 Februari. KPU pastikan logistik pemilu sudah disalurkan ke TPS-TPS di seluruh Indonesia. KPU juga memastikan bila tidak terdaftar di DPT, warga masih bisa mencoblos di TPS yang sesuai dengan domisilinya. Yang pertama bahwa logistik dalam arti alat perlengkapan pemungutan penghitungan suara berupa surat suara dan juga formulir-formulir penghitungan ya yang digunakan untuk menghitung mengadministrasikan hasil perolehan suara di TPS. Posisinya semua sudah disortir, sudah dilipat, sudah dibungkus dan sudah dimasukkan ke dalam kotak suara. Sekarang ini sedang dalam proses distribusi dari gudang-gudang KPU menuju kecamatan, menuju desa, kelurahan dan menuju TPS. Nah, untuk yang pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan dan cukup menunjukkan KTP, itu pemilih yang kategori DPK tadi, daftar pemilih khusus. Karena kan dia tidak masuk DPT. Jadi C pemberitahuan itu diberikan kepada pemilih yang DPT. Jadi pemilih yang DPK yang nggak masuk dalam DPT bisa langsung hadir ke TPS, membawa KTP dan akan diperiksa dulu apakah betul-betul tidak masuk tidak masuk DPT atau tidak. Kalau tidak masuk DPT masih bisa dilayani di DPK. Tapi ketentuannya tadi ya, dilayaninya adalah di TPS sesuai dengan alamat desa kelurahan sebagaimana tercantum di dalam EKTP tersebut. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Jepara memiliki nama yang unik, yakni hanya satu huruf, yaitu N. Pihak Panwaslu bahkan sampai memeriksa kembali si pemilik nama yang terdaftar di daftar pemilih tetap pemilu 2024. Pria kelahiran Desa Sinanggul, Jepara, Jawa Tengah ini terbilang unik. Jika biasanya nama orang terdiri dari sejumlah huruf, namun pria ini hanya memiliki satu huruf, yakni N. N terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 24, Kelurahan Sampangan, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Karena namanya yang hanya satu huruf, membuat Panwaslu sempat meragukan kebenarannya. N didatangi petugas pemutahiran data pemilih guna memastikan kebenaran nama tersebut. Kepastian itu pun dibuktikan dengan menunjukkan KTP serta kartu keluarga. Kemarin dari panitia KPPS juga sudah menghubungi saya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden ini bisa. Kemarin diminta untuk menunjukkan bukti dukung saja, bukti dukung berupa KTP. Jadi bahwa menunjukkan memang benar ada nama N gitu untuk di DPT tersebut. Tidak ada masalah ini. Nama yang singkat ini rupanya memiliki makna yang mendalam bagi pria berusia 30 tahun. Nama N sengaja diberikan oleh ayahnya, Ali Mas'ud, karena nazar atau janji usai membaca Al-Quran, surat Al-Qalam. Ali Mas'ud mengutip ayat pertama dari surat Al-Qalam yang berbunyi, Nun dalam bahasa Arab tertulis satu huruf. Terlepas dari keunikan nama tersebut, pemberian nama dari orang tua untuk anak memiliki makna dan harapan yang baik kelak di kemudian hari. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto melaporkan. Pemirsa, seorang ketua KPPS di Wonosobo, Jawa Tengah meninggal dunia. Korban meninggal dunia diduga kelelahan saat mempersiapkan lokasi tempat pemungutan suara. Jenazah Wahyu Jatmiko 43 tahun diberangkatkan ke tempat pemakaman umum Minggu malam. Jenazah korban warga perumahan Purna Mandala, Kelurahan Bumireso, Wonosobo ini
diiringi oleh ratusan pelayat yang mengantarkan ke pemakaman. Wahyu Jatmiko yang merupakan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS ini meninggal dunia saat mempersiapkan lokasi TPS 11 Purna Mandala, Kelurahan Bumireso. Karena mungkin saking semangatnya ketika masih mendorong angkong ya namanya ya, mendorong angkong yang berisi kursi itu, kemudian beliau jatuh, kemudian langsung dibawa atau dilarikan ke rumah sakit terdekat di sini, tetapi sesampai di sana pada saat proses pemeriksaan atau penanganan beliau sudah wafat, meninggal. Akibat kejadian ini, KPU akan memberikan santunan kepada keluarga korban. Meninggalnya Wahyu Jatmiko membuat KPU akan menunjuk ulang ketua KPPS di wilayah setempat agar pemilu nanti tetap berjalan lancar. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono melaporkan. Pemirsa, banjir yang terjadi di Karanganyar, Demak membuat KPU akan menunda pemungutan suara di 9 desa yang terdampak. Pemungutan suara susulan akan dilaksanakan setelah banjir surut dan warga sudah pulang dari lokasi pengungsian. Dari pantauan udara hingga Senin siang, kawasan permukiman di wilayah Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah masih terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1,5 meter. Menyikapi hal ini, Bupati Demak mendesak KPU untuk mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan pemilu di lokasi bencana banjir. Selanjutnya, KPU telah berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk persiapan penundaan pelaksanaan pemungutan suara di 9 desa di Kecamatan Karanganyar atau penundaan pemungutan suara dilakukan di 103 TPS. 9 desa tersebut yakni Desa Ketanjung, Desa Kedungwaru Kidul, Kedungwaru Lor, Desa Ngaluran, Jatirejo, Tuang, Kotakan, Bandung Rejo, dan Desa Tugulor. Untuk dipersiapkan mungkin kejadian terburuk untuk memindahkan TPS-TPS yang sudah direncanakan oleh KPU. Sehingga kita terus koordinasi dan selalu support sehingga nanti pelaksanaan pemilu di 14 Februari bisa berjalan aman, lancar, dan kondusif. Jadi kami untuk melakukan identifikasi itu sangat kesusahan. Makanya kami sudah berkoordinasi, sudah bersurat resmi, bahkan kami sudah mengumpulkan para stakeholder, BPBD, Pemda, PPK, semuanya kita undang termasuk peserta pemilu, saksi pasangan calon, dan juga LODPD, dan kami mau bersepakat untuk melakukan pemilu pemungutan suara susulan. Naiknya debit air membuat proses evakuasi terus dilakukan tim SAR gabungan dan sebagian warga terpaksa mengungsi jauh dari rumahnya. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Pemirsa, warga Indonesia di luar negeri sudah melakukan pencoblosan lebih awal dalam pemilu tahun 2024 ini. Masyarakat Indonesia di Australia telah melaksanakan pemilu pada Sabtu 10 Februari, di mana warga antusias mengikuti pemilu meski harus menempuh jarak ratusan kilometer. Di wilayah Australia Barat, tempat pemungutan suara dipusatkan di Perth Convention and Exhibition Centre di kota Perth. Masyarakat yang tinggal di wilayah Australia Barat bisa langsung melakukan pencoblosan di TPS ini. Masyarakat Indonesia di luar negeri memiliki dua pilihan untuk memberikan suara dalam pemilu, yaitu melalui pos atau melakukan pencoblosan langsung di TPS. Warga Indonesia di Australia sangat antusias untuk melakukan pencoblosan langsung di TPS yang berada di tengah kota Perth ini. Bahkan banyak warga yang harus datang dari sejumlah kota di Australia Barat yang berjarak cukup jauh dari kota Perth untuk mengikuti pesta demokrasi 5 tahunan ini. Pada pemilu 2024, di DPT wilayah Australia Barat terdapat lebih dari 6.000 orang yang memiliki hak pilih. Untuk menghindari penumpukan warga, panitia menyediakan 17 bilik tempat pencoblosan yang dihiasi dengan berbagai hiasan khas Indonesia. Sejauh ini cukup baik ya, dari pagi kita tidak henti melihat masyarakat Indonesia terus berdatangan ya. Perlu diketahui bahwa kita memulai waktu pencoblosan itu dari jam 8 pagi
sampai dengan jam 6 sore. Setiap TPS itu mereka memiliki desain tersendiri. Jadi ada beberapa dekoratif yang sifatnya seperti film-film di James Bond, dan ada juga yang nuansanya daerah. Pemilu kali ini merupakan pemilu pertamaku di luar negeri, dan jauh-jauh dari Newman naik pesawat 2 jam ke Perth buat menggunakan hak pilihku sebagai warga negara Indonesia untuk memilih pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Ya sangat jauh sih kalau menurut saya. Soalnya itu sekitar 200 km drive. Semalam kerja juga, datang lagi lain untuk datang untuk memilih, tapi semuanya terbayar juga karena udah menggunakan hak pilih saya sebagai masyarakat Indonesia. Sejumlah tokoh akademis dan perwakilan dari pemerintah di Australia Barat juga ikut diundang sebagai pengamat untuk menyaksikan warga Indonesia melaksanakan pesta demokrasi. From what I'm seeing a lot of enthusiasm in the hall here today, with people coming in, engaging with voting, and a truly wonderful moment to be here and be part of this process. And I wish Indonesia the best for many, many future general elections. Meski proses pencoblosan telah berlangsung lebih awal, rekapitulasi atau penghitungan suara luar negeri baru akan dilakukan pada tanggal 14 dan 15 Februari 2024 mendatang. Penghitungan suara ini akan berlangsung di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, warga di kota Melbourne, Australia juga telah melaksanakan pencoblosan pada Sabtu 10 Februari lalu. Sebagian besar warga yang ikut pemilu kali ini adalah para mahasiswa yang tengah belajar di kota tersebut. Warga Indonesia di kota Melbourne, Australia Timur antusias datang ke TPS, di mana mereka dapat memberikan suara secara langsung di sejumlah TPS yang disediakan panitia. Ribuan warga Indonesia termasuk para pelajar dan mahasiswa yang tinggal di sekitar kota Melbourne mengikuti pesta demokrasi untuk memilih capres dan cawapres serta anggota legislatif untuk masa 5 tahun ke depan. Panitia pemilihan luar negeri di Melbourne juga melibatkan para mahasiswa Indonesia untuk turut andil dalam mengawasi jalannya pesta demokrasi tahun ini. Sejumlah mahasiswa Indonesia juga diberikan kesempatan bertugas sebagai panitia penyelenggara dan pengawas pemilihan luar negeri. Presiden Jokowi meminta para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dapat bekerja jujur, adil, tegas, dan cermat dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. Pesan ini disampaikan Presiden Jokowi saat menerima undangan dari petugas KPPS Gambir untuk mengikuti pemilu 14 Februari mendatang di TPS 10 yang akan didirikan di halaman Istana Merdeka. Petugas dari kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Kelurahan Gambir mendatangi Istana Presiden di Merdeka Utara, Jakarta Pusat untuk menyerahkan surat undangan untuk mengikuti pemilu pada 14 Februari 2024. Surat undangan pemilu diserahkan langsung oleh Hamdi Basyar, Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, dan diterima langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Presiden Jokowi akan melakukan pencoblosan dalam pemilu kali ini di TPS 10 Kelurahan Gambir yang akan didirikan di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kepada para petugas KPPS, Presiden Jokowi berpesan seluruh petugas KPPS di mana saja di seluruh Nusantara agar bekerja dengan jujur, adil, tegas, dan cermat agar proses pemilu dapat berlangsung dengan baik. Pemirsa, elemen masyarakat yang tergabung dalam jaringan Gugat Demokrasi atau Jagat turun ke jalan menggelar aksi gejaya memanggil kembali. Mereka berangkat dari keresahan yang sama dan menuntut untuk mengadili rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hari ini di Yogyakarta, aksi gejayaan memanggil kembali digelar ratusan mahasiswa dari perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta. Ratusan mahasiswa melakukan aksi long march dari Bundaran UGM menuju Pertigaan Gejayan untuk menyampaikan aspirasi memprotes mundurnya demokrasi Indonesia dan dugaan kecurangan proses pemilu 2024. Sejumlah poster berisi protes dugaan politik dinasti juga dibentangkan. Jadi, politik dinasti ini benar-benar serius, kawan-kawan. Sejarah membuktikan bagaimana revolusi Perancis. Raja dipancung di sini.
Itu oleh kekuatan siapa? Bukan kekuatan oligarki, kawan-kawan. Tapi siapa? Tapi siapa? Tapi siapa? Tapi siapa? Aksi ini diikuti oleh beberapa perwakilan dari universitas seperti UGM, UNY, UII, serta beberapa perguruan tinggi lainnya. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma melaporkan. Pemirsa, alat berat dikerahkan untuk perbaikan tanggul jebol di Sungai Wulan, Desa Ketanjung, Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Sementara BPBD setempat memastikan logistik pengungsi aman selama di penampungan. Alat berat mulai bekerja usai sejumlah material bangunan yang akan digunakan untuk memperbaiki tanggul jebol tiba. Selain ribuan batang bambu, Kementerian PUPR juga mendatangkan tiang panjang besi sebagai pondasi. Alat berat mulai membangun akses jalan dari atas jembatan Tanggul Angin menuju titik tanggul yang jebol. Sementara BPBD Kabupaten Demak memastikan logistik untuk pengungsi aman. Bantuan sembako, kebutuhan dapur umum, hingga yang lainnya tersedia di tenda pengungsian. Banjir semakin meluas ke 18 desa di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah. Sebanyak 33 lokasi pengungsian tersebar di wilayah Demak dan 7 lokasi di wilayah Kabupaten Kudus. Pemirsa, mantan Direktur PT Pertamina periode 2009-2014, Karen Agustiawan kembali menghadiri sidang di Pengadilan Tipikor. Kali ini Karen didakwa dengan kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG dan merugikan negara hingga ratusan juta dolar Amerika. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur PT Pertamina Persero periode 2009-2014 Karen Agustiawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum mendakwa Karen Agustina karena telah memperkaya diri sendiri dan perusahaan asal Texas, Amerika Serikat LCC sebesar hingga 113,8 juta US dollar. Diduga uang yang masuk ke rekening pribadi mantan Dirut Pertamina tersebut mencapai 1 miliar rupiah dan 104.000 US dollar. Jaksa juga mendakwa Karen memilih perusahaan asing secara sepihak dan tidak melaporkannya ke Dewan Komisaris PT Pertamina. Karen Agustina menolak dakwaan tersebut dan akan mengajukan eksepsi. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2009 saat Indonesia mengalami defisit cadangan gas. Pemirsa, sejumlah pejabat pemerintah ikut berkomentar terkait penayangan film semi-dokumenter Dirty Vote menjelang pemilu 2024 ini. Film yang berisi pemaparan proses politik dan kasus yang terjadi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi kali ini menuai pendapat pro dan juga kontra, dan berikut sejumlah komentar para pejabat pemerintah, ketua partai dan politikus terkait materi film tersebut. Ya, artinya kan namanya juga black movie. Apalagi dikeluarin pas minggu tenang akhir-akhir ini. Saya rasa sih pemilu kan sudah berjalan dengan aman, tertib, dan berjalan dengan lancar. Jadi tidak perlu dibuat dibuat keruh. Jadi dan ini adalah kita negara demokrasi terbesar sesudah US dan India. Jadi ya kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang, jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, masih bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibongkar semuanya. Saya kira semua pihak ya harus menjaga supaya
pemilu ini berjalan dengan baik, jurdil, ya, dan di TPS-TPS kan sudah ada pelaksana, kemudian ada juga saksi-saksi, dan semua ikut mengawasi. Saya kira mudah-mudahan tidak terjadi ya ketidakjujuran itu, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya kira harapan kita semua begitu, supaya pemilu ini berjalan dengan lancar ya, saya kira itu. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar bimbingan teknis tata kelola destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif di Sidoarjo, Jawa Timur. BIMTEK ini digelar sebagai upaya untuk membantu meningkatkan produk dan pemasaran UMKM di tengah era digitalisasi. Puluhan pelaku ekonomi kreatif dari wilayah Sidoarjo dan sekitarnya sangat antusias mengikuti bimbingan teknis tata kelola destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif. BIMTEK yang dihadiri Wamenparekraf Angela Tanusudibio ini sebagai salah satu upaya meningkatkan produk dan pemasaran hasil produksi UMKM di tengah era digitalisasi. BIMTEK ini menargetkan produk ekonomi kreatif di Jawa Timur, khususnya Sidoarjo, dapat bersaing baik di dalam maupun di luar negeri. Saya kira ini tepat sasaran sekali. Ya, banyak sekali tadi pertanyaan-pertanyaan dari para pelaku UMKM, bagaimana meningkatkan kualitas mereka, bagaimana mereka bisa naik kelas, bagaimana mereka bisa berkelanjutan, gitu ya. Dan saya rasa itu semua dimulai dari tata kelola yang baik. Angela Tanusudibio yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini mengunjungi pusat penjualan tas dan kulit Intako di Tanggul Angin, Sidoarjo. Dalam kesempatan ini, Angela membeli sejumlah tas sebagai bentuk dukungan kepada para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Pemirsa, penggemar petualangan harus mengunjungi Goa Purba, sebuah hidden gem di kawasan Bandung Barat, Jawa Barat. Anda dapat bersenang-senang di Sungai Purba, juga menelusuri kedalaman gua yang tercipta jutaan tahun yang lalu. Tempat ini patut disebut hidden gem di Bandung Barat, Jawa Barat. Terletak di Raja Mandala, Bandung Barat. Lokasi wisata ini adalah kawasan hulu sungai Citarum Purba. Bebatuan yang membentuk kawasan ini telah berumur jutaan tahun. Sungguh mengagumkan. Namun yang paling menarik dari lokasi wisata Sang Hyang Kenit ini adalah petualangan menelusuri Gua Purba. Bersama seorang pemandu, pengunjung diajak berpetualang ke dalam gua yang terbentuk jutaan tahun lalu. Perjalanan menelusuri gua semakin lama semakin eksotis dan menantang. Pengunjung harus melewati celah sempit yang licin. Semakin ke dalam pun akan semakin gelap. Pengunjung juga akan melewati genangan air purba setinggi 80 cm yang masih dihuni berbagai jenis ikan seperti baung dan gabung. Pernah dulu di Jogja Gua Pindul, tapi lebih bagus ini daripada Gua Pindul. Bagus. Ininya ya, dindingnya lebih bagus, lebih apa ya? Pokoknya keren, beda. Konon nama Sang Hyang Kenit berasal dari kata kenit yang artinya arus memutar. Lokasi wisata Sang Hyang Kenit berada di balik pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA Raja Mandala, Bandung Barat. Raja Mandala beroperasi, otomatis aliran sungai Citarum Purba ini dialihkan ke terowongan ke PLTA baru. Nah, otomatis ini kering. Makanya kita para warga masyarakat, khususnya Karang Taruna dan para pemuda, inisiatif membentuk sebuah kelompok Pokdarwis. Yang kita jual di sini itu memang sebetulnya hanya spot-spot foto dan ada potensi yang kita jual itu susur gua. Menyusuri Gua Sang Hyang Kenit sampai dengan Sang Hyang Tikoro. Hanya dengan biaya masuk Rp8.000 saja, Anda dapat merasakan keindahan pesona Sungai Purba dan menelusuri Gua Purba Citarum yang masih alami. Jadi, apalagi yang Anda tunggu? Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan.